Sehabis dari perpustakaan, aku berniat menuju ke kafe Uni Eva. Kalian kemana aja sih? Putri sampai bersamaan denganku di kafe Uni Eva. Aku dari perpustakaan, jawabku sebelum menyelonong meneguk minuman di gelas Andre. Main minum aja. Andre protes guys. Kenapa Put? Randy berhenti memetik gitarnya. Aku butuh bantuan. Kali ini agak berat. Kami bertiga saling pandang. Ini sudah menjadi dugaanku sebelumnya. Ya, sebenarnya tanpa dimintai tolong pun kami akan membantu Putri dengan senang hati. Aku butuh tenaga untuk membawakan persiapan sidangku lusa. Lanjut Putri terlihat senang. Kirain bantuan buat buka hati Bagas buat kamu, ledek Randy. Ih Randy, jangan nyebelin deh. Bawa-bawa Bagas terus. Aku mau sidang nih, mau mikirin masa depan, ucapnya ketus. Sejak kapan Bagas gak lagi menjadi salah satu masa depan dalam kepalamu? Ucapan Randy membuat Putri terdiam. Ia kemudian duduk di hadapan Andre. Sejak dia menemukan perempuan lain, Putri menahan nafas. Kadang kita memang harus belajar melupakan. Bukan karena kita gak cinta, melainkan karena kita tahu cinta kita gak pernah bisa tumbuh di hatinya. Asik. Bijak sekali si Putri ini. Randy tertawa guys. Aku hanya tersenyum melihat kelakuan Randy. Mereka memang sahabat yang unik sekaligus aneh dan terkadang menyebalkan. Gimana Gi? Udah dapat bahan buat skripsinya? Putri menoleh ke arahku. Udah sebagian Put. Ini mau minta bantuan si Andre juga buat cariin jurnal ilmiah sebagai referensi tambahan. Aku menatap Andre yang sibuk dengan laptopnya. Aku sih siap aja, asal minus Adam. Aman ya? Aku sudah menduga jawaban Andre. Dia adalah andalan kami untuk mencari jurnal berbahasa asing di internet. Kalau gitu, aku juga ya Andre, timpal Randy. Hah? Kamu udah mau bikin skripsi juga Ren? Putri memelototi Randy tak percaya. Segitu kagetnya, aku cuma bercanda kali. Kalian tahu sendirilah, kuliahku masih banyak yang belum selesai. Randy tertawa guys. Kami bertiga ikut tergelak. Aku menggelengkan kepala bersama 3 orang ini. Semua masalah seolah menguap begitu saja. Aku dan Randy kebagian tugas untuk membawa setumpuk buku sumber yang menjadi senjata Putri. Andre kebagian tugas menyiapkan konsumsi untuk para penguji dan pembimbing. Di kampusku, saat Putri sidang skripsi, masih berlaku aturan mahasiswa menyiapkan konsumsi untuk keperluan kegiatan itu. Di dalam ruangan, Putri tampak sedang menyiapkan slide presentasi. Dia terlihat gugup dengan baju putih dan bawahan hitam atau pakaian keseharusan saat sidang di jurusan kami. Putri sesekali mengelap keringat yang muncul di keningnya. Sebelum para penguji dan pembimbing sidang datang, kami masuk ke ruang sidang dan berusaha menenangkan Putri yang terlihat tegang. Santai aja Put, Randy mencoba memberi semangat agar Putri tenang. Iya, semua akan berjalan baik-baik aja kok, aku menambahkan. Makasih ya Gi, Ran, kalian memang sahabat terbaikku. Putri terharu dengan apa saja yang baru kami lakukan. Hei, bantuin dong, berat nih. Suara Andre tiba-tiba saja memecahkan suasana tenang yang baru saja tercipta di ruang sidang. Dia kewalahan membawa nasi kotak dan camilan yang ditaruh di 3 kantong plastik berukuran 5 kilo itu. Aku dan Randy segera membantu. Beberapa menit kemudian, dosen penguji dan pembimbing sidang skripsi Putri sudah mendekati ruang sidang. Itu artinya kami harus keluar dari ruangan. Saatnya Putri berjuang sendiri. Aku sempat menepuk lembut bahu Putri. Putri menelpon ibunya menjelang saat-saat terakhir. Bu, sebentar lagi aku masuk ruang sidang. Mohon didoakan ya Bu, kelancaran sidangku. Ia menutup telepon dengan senyum, lalu melangkah menuju ruang sidang. Selamat berjuang Bud. Ada perasaan bangga sekaligus sedih dalam ucapanku. Entahlah, aku sudah membayangkan nanti Putri akan jauh dari kami. Mungkin dia akan ke Jakarta, atau bisa jadi lebih jauh lagi. Namun pencapaian Putri hari ini adalah hal yang mengagumkan. Dan aku bangga sih. Dia adalah mahasiswa yang menjadi pembuka sidang untuk angkatan kami. Dia memang pantas dibanggakan. Hebat ya Putri. Randy menatap ke arah gadis yang sedang berjuang di dalam ruangan itu. Dari balik kaca, dia terlihat gugup guys. Tetapi tetap berusaha menjawab semua pertanyaan dari dosen penguji. Meski dia punya masalah cinta, tetap saja kuliahnya lancar dan sekarang dia berhasil membuktikannya.
Dia adalah mahasiswa yang bisa dibanggakan di angkatan kita. Aku sebenarnya tersentil ketika Randy mengatakan masalah cinta. Aku tersindir. Apa kan aku bermasalah dengan urusan percintaanku ya? Hingga menyebabkan aku gagal tamat tepat waktu. Namun aku paham, yang dimaksud Randy bukan itu. Dia kagum pada Putri yang tetap bisa menyeimbangkan urusan hati dan urusan pendidikan. Kami hampir tidak pernah melihat Putri galau berlebihan. Meski bertahun-tahun dia memendam perasaan kepada lelaki yang sudah memiliki perempuan lain. Aku menatap ke arah Andre. Dari tadi dia diam saja. Dia memang tidak suka banyak bicara sih. Tetapi kali ini diamnya berbeda. Ada sesuatu yang ditampilkan Andre. Tetapi aku tidak tahu apa itu. Ia memasang earphone di telinganya. Tak perlu ditanya. Itu pasti lagu Minang yang diputar. Dre, aku menepuk baunya. Hah? Apa? Andre kaget guys. Benar saja dia sedang melamun. Kau kenapa? Sakit? Randy menatap ke arah Andre. Enggak, kelelahan aja sih. Kalian curang sih. Masa iya? Aku sendirian yang ditugasin jemput konsumsi sebanyak itu. Mana jauh lagi? Keluh Andre. Kami berdua tergelak guys. Ternyata itu masalah Andre. Kami kembali fokus kepada Putri yang masih berjuang di dalam ruangan. Aku tidak bisa membayangkan. Seandainya aku yang berada di dalam saat ini, pasti sudah basah kuyup bajuku karena keringat dingin. Terbayang olehku wajah-wajah dosen penguji yang ingin membantaiku. Apalagi dengan kapasitasku yang tidak terlalu serius kuliah di jurusan ini. Aku lebih suka mengulik kamus besar bahasa Indonesia dibanding buku manajemennya G.R. Terry. Aku lebih suka membaca karya-karya Dewi Lestari, itu pun kupinjam dari Putri, ketimbang larut dengan buku-buku yang lain, yang membahas sistem informasi manajemen, mata kuliah yang harus kuulang. Namun, sekarang sejak memutuskan memulai menulis skripsi, aku sadar aku tidak bisa mengelak dari buku-buku yang kuhindari itu. Ya, setidaknya sebagai cara agar aku bisa lulus dari kuliah ini. Terkadang kita memang harus memaksakan diri untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, agar semua yang telah berjalan lama dan memakan banyak biaya, serta hal-hal yang terlewatkan olehnya tidak benar sia-sia. Aku menatap ke arah Putri yang sepertinya ingin menangis di dalam ruangan sidang. Matanya seperti dipaksa membendung genangan air mata. Sesekali dia menyapukan jari-jarinya ke pipi. Ah, sial. Aku kenapa jadi ikut takut begini ya untuk menghadapi sidang? Kenapa terkesan menyeramkan begini ya? Gi, itu Putri diapain sih? Randy menatap ke arahku. Aku hanya menggelengkan kepala. Aku juga khawatir Putri tidak bisa melewati sidang ini. Namun, kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menunggu. Beberapa menit kemudian, Putri keluar dari ruang sidang. Aku melihat matanya sembab, bengkak, dan pipinya dialiri bekas air mata. Dia tidak bicara apa-apa kepada kami. Dia hanya menatap tanpa memberi kami penjelasan apa yang baru terjadi di dalam ruang sidang itu. Dalam hitungan detik, Putri memeluk erat tubuh kami bertiga. Aku mulai cemas guys. Apa Putri gagal sidang ya? Pikirku. Sudah, jangan sedih. Kan sudah sarjana. Ucap salah satu pengunci yang keluar dari ruang sidang. Putri tertawa bercampur nangis guys. Air matanya tidak juga berhenti menetes. Aku membalas pelukan Putri lebih erat. Begitupun dua sahabatku. Kami bangga padamu Put. Ucapku penuh haru. Aku masih tidak percaya. Sahabatku yang satu ini sudah sarjana. Dia memang luar biasa. Makasih ya. Kalian memang lelaki yang luar biasa. Sahabat terbaikku. Putri sekali lagi memeluk kami. Jadi, hari ini kita makan gratis dong, pancing Randy. Yuk, kalian makan sepuasnya. Aku yang bayar. Putri tertawa dengan air mata di pipinya yang belum juga kering. Selalu ada rasa bahagia atas pencapaian. Barangkali itu yang tepat untuk aku utarakan saat ini. Putri telah berhasil mencapai satu puncak di atas kami. Puncak yang sama-sama kami kejar bersama. Dari Putri, aku belajar satu hal. Bahwa urusan hati tidak seharusnya merusak prestasi dan pendidikanmu. Aku duduk di bangku depan tempat kos. Baru saja selesai menerima telepon dari ayah. Dia awalnya hanya menanyakan kabarku. Apakah aku baik-baik saja? Apa aku sudah makan? Seperti biasa sih. Namun,
Akhirnya dia kembali mengingatkanku untuk mengerjakan skripsi. Jatah kuliahmu tinggal 1 semester lagi ya, kata ayah dengan suara tegas. Jika tidak, kamu harus membiayai sendiri uang kuliahmu. Dia tidak mengancamku sih, aku tahu itu. Aku dengan ayah memang sudah punya kesepakatan tidak tertulis. Sejak awal aku masuk sekolah, aku hanya dapat jatah masa pendidikan normal. Sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah atas 3 tahun, dan pendidikan tinggi selama 4 tahun. Itu adalah perjanjianku dengan ayah. Jika tidak menyelesaikannya tepat waktu, aku harus menanggung uang sekolah sendiri. Syukurlah, selama ini aku masih bisa memenuhi target yang ditetapkan ayah. Namun, kali ini aku terdiam agak lama. Sebelum mengatakan kepada ayah bahwa aku akan tamat tepat waktu. 1 semester lagi. Dan aku tidak begitu yakin bisa menyelesaikan skripsi dengan mengulang beberapa mata kuliah sekaligus. Jangankan dengan tambahan mengulang mata kuliah, untuk mengerjakan skripsi saja aku masih belum yakin bisa menyelesaikan semua itu dengan tepat waktu. Aku bukan Putri yang bisa menyeimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Bukan Andre yang meski sibuk dengan laptop dan hobinya, diam-diam bisa mengerjakan skripsinya dengan baik. Bulan depan, Andre sudah mulai penelitian. Artinya, dia akan wisuda periode berikutnya setelah wisuda Putri bulan depan. Karena di kampus ini ada 3 kali wisuda setiap tahunnya. Iya ya, akan aku usahakan. Jawabku setelah mencoba mencari kalimat yang tepat untuk mengakhiri telepon dengan ayah. Aku memang tak bisa membayangkan jika ayah kecewa kepadaku. Aku tidak pernah ingin melakukan itu. Malam ini, aku sadar satu hal. Mengapa Kayla memilih melepaskanku dan kembali pada pertahanan keluarganya. Ia hanya ingin membuat ayahnya bangga. Dia tidak ingin membuat ayahnya kecewa karena terus mencintaiku. Di mata ayahnya, lelaki sepertiku mungkin termasuk kategori lelaki yang tidak bermasa depan. Di mata orang kaya, seperti ayah Kayla, masa depan adalah kekayaan, harta, dan jabatan. Hal yang awalnya menjadi alasan Kayla memilih mencintaiku ternyata menjadi bumerang. Katanya, dia bosan dengan ambisi lelaki yang sudah membesarkannya itu. Ia bahkan tidak melihat ketenangan di dalam diri lelaki itu. Aku menyukai caramu menikmati hidup, katanya suatu hari kepadaku. Waktu itu, aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Dengan beberapa temanku, aku menikmati senja di pantai, di tempat yang sangat sederhana, sangat jauh dari kemewahan. Dan itu pertama kali Kayla ikut bersama kami. Aku berusaha untuk tidak mengingat Kayla lagi. Nyatanya, dia memang tidak pernah bisa lepas dari apa yang sudah diciptakan orang tua dan keluarganya. Aku juga tidak ingin menyalahkan Kayla. Dia berhak memilih. Dia berhak menentukan apa saja yang harus dilakukan. Aku juga tidak pernah menyesal terlalu dalam mencintainya. Namun ada baiknya juga sih keadaan sekarang ini. Aku tidak harus mengejar-ngejar waktu untuk menemui Kayla. Meski dia berusaha menjadi sederhana, sikap manjanya tetap saja tidak bisa dihilangkan. Akhirnya, aku mengerti. Kayla sebenarnya bukan ingin menjadi sederhana. Ia hanya sedang belajar bagaimana menempatkan diri untuk mencintaiku. Dan dia menyerah. Anehnya, belakangan ini aku malah kepikiran gadis yang kutemui di Tirta Alami minggu lalu. Mata gadis itu masih saja membayangi ingatanku. Caranya mengobati lenganku yang tersiram air panas, caranya dia berbicara. Semua itu membuatku kagum. Namun aku sadar, semuanya telah berlalu, sama seperti Kayla. Barangkali aku juga harus belajar untuk melupakannya. Mengenalnya saja belum, bagaimana mungkin aku harus belajar melupakannya? Ini memang aneh. Gi, minasnya mana? Jurnal sudah aku download nih. Suara Andre terdengar bersorak di dalam. Aku segera masuk menuju tempat Andre duduk di ruang depan kos. Tempat kami biasanya berkumpul dan belajar bersama. Mana? Sini aku lihat dulu. Dia memperlihatkan beberapa lembar jurnal di layar laptopnya. Aku bermaksud mengeluarkan flash disk agar dia memindahkan data itu kepadaku. Namun bukan Andre namanya kalau tidak hitung-hitungan soal yang beginian. Beliin Minas dulu dong, aku lapar nih, ucapnya. Ya elah, iya deh, ini aku beliin keluar. Aku geleng-geleng kepala guys. Sekalian buat aku ya Gi, ucap Randy minta ditraktir juga. Iya, aku beliin, tapi ada syaratnya. Aku menaruhkan persyaratan. Apaan?
temenin beli Minas Adam. Gitu amat pakai syarat segala. Aku kan lagi teleponan sama pacarku. Randy mengeluh. Jadi mau makan atau teleponan? Sayang bentar ya, aku mau beli makan dulu, ucapnya kepada perempuan yang sedang dia telepon. Nanti aku telepon lagi ya sayang. Mwah. Tutupnya di penghujung pembicaraan. Menambahkan dengan bunyi ciuman yang menggelikan. Akhirnya Randy ikut aku membeli makan malam. Kami berangkat meninggalkan Andre sendirian di tempat kos. Aku meminjam motor Andre dan dia hanya mengangguk petanda memperbolehkan. Sejak tadi siang, wajah lelaki yang satu itu tidak seperti biasanya. Ada aura sedih. Tetapi dia tidak pernah bercerita kepada kami. Andre memang begitu. Tidak semua hal, terutama yang menyedihkan baginya, dia bagi kepada kami. Dia tipe manusia yang suka menikmati rasa sakitnya sendiri.